Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya Arif Saputra dan Mbak Nikmah Triwayaningsih akan menyampaikan atau memaparkan terkait dengan pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat beliau Bu Dosen Anissa Maulek selaku dosen teori ekonomi mikro. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Di sini sudah kami rangkum, sudah kami buat terkait dengan materi tersebut, yaitu yang pertama adalah mengetahui pasarnya, terus yang kedua adalah mengetahui karakteristik atau ciri-ciri terkait dengan pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Yang pertama adalah pasar oligopoli. Istilah dari ini, pasar oligopoli adalah pasar yang dimana pada area tersebut, pasar tersebut hanya didominasi oleh beberapa perusahaan saja, tidak menyeluruh semua produsen atau perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam pasar oligopoli. Nah, di sini biasanya hanya dominan menjual dari beberapa perusahaan atau beberapa dari mitra, di mana pada penjualan ini atau produk-produk di sini hanya beberapa perusahaan saja. Nah, menurut dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau orang dari mereka tidak mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Nah, dalam konteks tersebut adalah bahwasanya harga tidak dipengaruhi oleh beberapa pembeli atau konsumen-konsumen yang ikut masuk atau dalam segi produsen. Akan tetapi harga-harga di sini berpengaruh dari beberapa produsen saja yang masuk dalam pergerakan atau menggerakkan pasar oligopoli atau yang disebut dengan pasar oligopoli tadi. Nah, sementara itu dikutip dari Investopedia, oligopoli adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat fungsi pasar secara signifikan. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pasar oligopoli ini adalah ada maklarnya atau disebut juga ada juru kunci dalam segi kemajuan, peningkatan harga, dan juga lari keluar masuknya barang yang ada di pasar. Nah, seringkali pasar ini begitu mudah untuk harganya naik turun atau fluktuatif, tidak bisa disamakan dengan pasar-pasar pada umumnya. Karena apa? Karena di sini dipengaruhi hanya beberapa perusahaan saja. Beberapa perusahaan yang menginginkan harganya naik atau ingin turun, nanti juga berpengaruh terhadap pengadaan barangnya juga. Nah, pasar oligopoli juga pasar yang dimana jumlah penjual atau pedagangnya hanya jumlah produsen tidak sebanding dengan pembeli, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli merupakan pasar di dalam persaingan tidak sempurna. Nah, untuk ke kalangan usaha pasar oligopoli, pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Di tengah menengah permintaan konsumen, produk yang lain bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Nah, terkait dengan pasar tadi, bahwasanya omset penjualan menurun itu bisa dikarenakan hanya beberapa saja yang berpengaruh dalam pasar tersebut. Tidak semua produsen atau perusahaan itu bisa mengatur. Akan tetapi di sini beberapa perusahaan bisa mengatur keluar masuknya atau peredaran produk-produk yang ada di dalam pasar, sehingga bisa menguntungkan lebih banyak kepada perusahaan-perusahaan yang berperan aktif atau berperan penting terhadap pasar tersebut. Ciri-ciri dari pasar oligopoli ada lebih dari dua, yaitu ciri pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Nah, biasanya didominasi dua perusahaan atau lebih. Yang pertama adalah dilakukan oleh dua produsen, sedangkan batas jumlahnya ada kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. Nah, sedangkan untuk permintaannya itu tidak dibatasi. Akan tetapi terkait dengan pengadaan barang harus ada beberapa perusahaan
yang mengatur, hanya beberapa perusahaan yang mengadakan barang tersebut. Agar apa? Agar setiap perusahaan tersebut bisa mengambil keuntungan yang besar terhadap pasar yang tersedia. Nah, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Nah, pada ciri produsen itu biasanya memproduksi dan menjual produk saja untuk ke kalangan usaha pasar produk pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Di tengah menengah permintaan konsumen, produk yang lain bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Nah, terkait dengan pasar tadi, bahwasanya omset penjualan menurun itu bisa dikarenakan hanya beberapa saja yang berpengaruh dalam pasar tersebut. Tidak semua produsen atau perusahaan itu bisa mengatur. Akan tetapi di sini beberapa perusahaan bisa mengatur keluar masuknya atau peredaran produk-produk yang ada di dalam pasar sehingga bisa menguntungkan lebih banyak kepada perusahaan-perusahaan yang berperan aktif atau berperan penting terhadap pasar tersebut. Ciri-ciri dari pasar oligopoli ada lebih dari dua, yaitu ciri pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Nah, biasanya didominasi dua perusahaan atau lebih. Yang pertama adalah dilakukan oleh dua produsen, sedangkan batas jumlahnya ada kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. Nah, sedangkan untuk permintaannya itu tidak dibatasi. Akan tetapi terkait dengan pengadaan barang harus ada beberapa perusahaan yang mengatur, hanya beberapa perusahaan yang mengadakan barang tersebut. Agar apa? Agar setiap perusahaan tersebut bisa mengambil keuntungan yang besar terhadap pasar yang tersedia. Nah, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Nah, pada ciri produsen itu biasanya memproduksi dan menjual produk saja, menjual satu produk saja. Dengan kata lain, barang atau produk yang satu dengan produk yang lainnya dapat saling menggantikan sehingga konsumen tidak begitu terlalu sulit untuk mendapatkan produk yang homogen tersebut. Sehingga menurut kami bahwasanya produsen hanya memproduksi satu produk. Agar apa? Dalam setiap perusahaan yang ada itu saling melengkapi agar kebutuhan atau permintaan dari pembeli itu tidaklah menjadi kendala di dalam sebuah pasar. Nah, yang ketiga adalah produk harga antar produk hampir sama. Barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli ini harganya tidak berbeda jauh atau bisa dibilang hampir sama. Dalam hal ini, maksud dari harga yang hampir sama adalah harga suatu produk atau jasa yang dijual oleh satu produk lainnya tidak jauh berbeda, hampir sama meskipun karena produsen yang tidak begitu banyak. Di sini juga bisa disimpulkan bahwasanya harga di sini itu tidak terlalu jauh berbeda antar produsen atau antar perusahaan, karena di mana perusahaan-perusahaan ini ya tentunya sudah saling koordinasi terkait dengan harga. Harapannya dari setiap pasar di sini itu pergerakan pasar itu tidak saling merugikan antar perusahaan. Yang keempat adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Nah, di sini biasanya sering terjadi persaingan perusahaan untuk seberapa besar menguasai di dalam pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini biasanya salah satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang ada di dalamnya itu selalu memperbaiki, selalu meningkatkan kualitas, mungkin dari segi pemasarannya juga selalu ditingkatkan. Agar apa? Setiap pembeli itu harapannya bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut, akan tetapi tidak melanggar dari peraturan-peraturan yang ada, tidak mencurangi ataupun tidak merendahkan harga dari beberapa produk yang lain. Nah, akan tetapi di sini ini sangatlah mudah terjadi permasalahan terkait dengan penyediaan barang. Suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen
dapat mempengaruhi produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, produsen utama bisa dikatakan sebagai penentu kebijakan. Sederhananya seperti ini. Jika produsen utama menentukan harga suatu produk, maka produsen lainnya akan mengikuti harga yang sudah dibuat oleh produsen utama. Bukan hanya harga saja, tetapi perubahan fungsi dari suatu produk juga bisa mempengaruhi produsen lainnya. Produsen-produsen lainnya di sini atau yang disebut utama adalah yang mengadakan barang atau yang memproduksi barang atau kebutuhan terhadap pasar tersebut. Nah, biasanya dari harga-harga ini dari sebuah produsen tidaklah terlalu tinggi sehingga yang sudah ada dibuat dan tetap sebuah penjualan atau sebuah market tentunya yang didapat, yang dicari adalah sebuah keuntungan. Akan tetapi di sini sebuah produsen biasanya tidak menjual terlalu tinggi karena akan dijual kembali oleh produsen-produsen yang lainnya. Produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar. Produsen yang ada di dalamnya itu selalu memperbaiki, selalu meningkatkan kualitas, mungkin dari segi pemasarannya juga selalu ditingkatkan agar apa? Setiap pembeli itu harapannya bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut, akan tetapi tidak melanggar dari peraturan-peraturan yang ada, tidak mencurangi ataupun tidak merendahkan harga dari beberapa produk yang lain. Nah, akan tetapi di sini ini sangatlah mudah terjadi permasalahan terkait dengan penyediaan barang. Suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, produsen utama bisa dikatakan sebagai penentu kebijakan. Sederhananya seperti ini. Jika produsen utama menentukan harga suatu produk, maka produsen lainnya akan mengikuti harga yang sudah dibuat oleh produsen utama. Bukan hanya harga saja, tetapi perubahan fungsi dari suatu produk juga bisa mempengaruhi produsen lainnya. Produsen-produsen lainnya di sini atau yang disebut utama adalah yang mengadakan barang atau yang memproduksi barang atau kebutuhan terhadap pasar tersebut. Nah, biasanya dari harga-harga ini dari sebuah produsen tidaklah terlalu tinggi sehingga yang sudah ada dibuat dan tetap sebuah penjualan atau sebuah market tentunya yang didapat, yang dicari adalah sebuah keuntungan. Akan tetapi di sini sebuah produsen biasanya tidak menjual terlalu tinggi karena akan dijual kembali oleh produsen-produsen yang lainnya. Produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar. Di sini biasanya yang sudah disampaikan di depan bahwasanya pasar di sini hanya dikuasai oleh beberapa produsen saja, sehingga ketika ada produsen yang masuk ke dalam pasar tersebut tentunya akan dipersulit. Karena apa? Karena itu akan mengurangi sebuah pendapatan dari perusahaan, mengurangi lajunya pergerakan keluarnya barang yang ada dalam produsen tersebut atau sebuah perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya di pasar monopolistik ini akan disampaikan oleh Mbak Nima terkait dengan pasar monopolistik dan juga ciri-ciri pasar monopolistik dan seterusnya. Nah, untuk itu saya cukupi. Terima kasih. Monggo untuk Mbak Nima selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik sendiri adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Dalam buku teori ekonomi karya Jun Surjanti dan kawan-kawan menjelaskan bahwa pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas berbeda karakteristiknya. Pada jenis pasar ini, produsen menawarkan satu jenis barang dengan berbagai ciri produk yang berbeda-beda dari segi kualitas, bentuk, dan juga ukuran. Jadi kalau dalam pasar
oligopoli. Tadi dijelaskan bahwa terdapat satu atau tidak banyak produsen atau penjual dalam pasar monopolistik. Di sini terdapat banyak produsen atau penjual. Yang untuk membedakan produknya tentu dengan mempunyai aspek dari berbagai macam aspek yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopolistik. Ada beberapa ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Jadi setiap produsen mempunyai skala produksi yang sama pada produsen yang lainnya. Jadi di pasar monopolistik ini para produsen atau penjual saling bersaing agar perusahaannya itu tidak tenggelam. Karena tentu di dalam pasar monopolistik ini terdapat banyak sekali produsen. Yang ciri yang kedua adalah terdapat diferensiasi produk atau pembeda produk. Dalam pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dan dalam hal ini perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat atau close substitute, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Nah, untuk membedakan dengan produk yang lain, tentu saja produsen di sini dituntut untuk lebih kreatif dalam membedakan dengan produk dari produsen yang lain, misal pengemasannya atau dari segi packaging dan lain-lain. Untuk ciri-ciri yang ketiga di sini adalah produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Nah, perbedaan harga dari masing-masing perusahaan memungkinkan untuk setiap produsen tersebut memiliki kekuatan untuk menetapkan harga output. Karena di dalam pasar persaingan monopolistik, produsen dapat mempengaruhi harga, tetapi pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan persaingan oligopoli dan monopoli. Karena produk yang dihasilkan di dalam pasar monopolistik ini berbeda corak, maka konsumen di sini berhak atau mempunyai hak untuk memilih barang yang akan dikonsumsinya atau akan dibeli. Nah, yang misalkan contohnya di sini ada industri sampo, maka produsen tersebut membuat sebuah slogan, yaitu menguatkan akar rambut atau mempunyai manfaat anti ketombe. Nah, di sini maksudnya adalah produsen di sini dituntut untuk lebih kreatif dalam teknik marketingnya agar barang yang diproduksinya tersebut mampu bersaing di dalam dunia pasar agar tidak tenggelam oleh produsen lain yang tentunya memiliki corak atau keunikan tersendiri. Ciri-ciri yang keempat yaitu produsen mudah keluar masuk pasar. Maksudnya di dalam pasar monopolistik,
Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tapi produsennya yang banyak, maka akan mengambil keuntungan atau keuntungannya akan menjadi berkurang. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Ya, dalam pasar monopolistik tentu saja tadi dijelaskan bahwa terdapat banyak sekali produsen, maka hal yang harus dilakukan atau yang dituntut adalah kita dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif dalam melakukan promosi atau beriklan, karena tentu saja untuk membentuk persepsi pembeli agar membeli barang atau produk milik perusahaan kita, tentu saja dengan mempunyai slogan atau cara pengemasan produk ataupun yang lainnya agar konsumen membeli barang yang kita hasilkan. Setelah disebutkan tadi ada ciri-ciri, maka selanjutnya atau yang terakhir ada contoh-contoh dari pasar oligopoli dan monopolistik. Yang pertama, pasar oligopoli yang bisa kami contohkan di sini ada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, lalu Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, dan ada Badan Urusan Logistik. Lalu untuk contoh dari pasar monopolistik ada operator telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, industri semen, maskapai penerbangan, perusahaan rokok, transportasi online, lalu penyedia jaringan internet, dan pabrikan elektronik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.